Buat kalian penggemar baju kaos custom, saya mau ngasih tahu kalian kalau ada online shop di Tokopedia yang jual baju-baju bertema film dan TV series seperti yang saya pakai di video ini. Kalian bisa cek langsung ke toko custom baju, di situ kalian bisa nemuin kaos-kaos bertema TV series, bertema film, game, dan lain-lain. Tapi kalau kalian nggak suka atau nggak cocok dengan desain yang udah ada, kalian bisa buat dengan desain kalian sendiri. Untuk bahannya pakai Combat 30S yang adem dipakai, nyerap keringat, dan potongannya pas banget di badan. Dilihat dari ratingnya, banyak banget yang puas. Jadi untuk informasi desain dan harganya langsung aja cek tokonya, link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Kalau kalian suka dengan serial kolosal kayak Game of Thrones atau Viking, mungkin kalian akan suka dengan serial ini. Halo, saya Abes Saputra. Hari ini saya mau bahas The Last Kingdom. Konten yang sering kalian tagih di kolom komentar ya. Serial ini udah jalan 4 season, masih OTW ke season 5. Dan di video ini saya mau kasih tahu ke kalian kenapa kalian harus nonton The Last Kingdom. The Last Kingdom ini sebuah serial yang diangkat dari sebuah novel. Jadi ini adalah sebuah serial TV yang diadaptasi dari sebuah karya fiksi. Jadi buat yang belum pernah nonton The Last Kingdom, saya kasih tahu The Last Kingdom ini ceritanya tentang konflik antara bangsa Saxon dan bangsa Viking. Kalau kalian yang udah nonton, pasti kalian bakal mengcompare series ini dengan serial Viking kan? Karena di dalamnya ada karakter-karakter yang kedengaran gak asing di telinga gitu. Jadi The Last Kingdom ini gak nyambung dengan serial Viking ya. Soalnya ada yang bilang kalau The Last Kingdom ini ceritanya sama kayak Viking, tapi dari sudut pandang orang Saxon. No boy, ini bukan spin-off juga ya. The Last Kingdom ini fiksi, walaupun di dalamnya kita akan ketemu sama karakter-karakter Viking kayak Ragnar, Rollo, Ubba, kemudian Sigurd, Athelstan, King Aelle, King Egbert, King Alfred, dan lain-lain, tapi itu cuma nama doang. Ragnar di The Last Kingdom beda sama Ragnar Lodbrok di Viking, beda jauh men. Serial Viking itu based on history ya, berdasarkan sejarah, memang ada sejarahnya dan memang ada legendanya. Dan The Last Kingdom ini ada juga sejarah, tapi dicampur sama fiksi. Tapi nanti boleh deh next time kita buat video versus antara Viking dan The Last Kingdom. Jadi The Last Kingdom ini ceritanya tentang perjalanan seorang Uhtred. I am Uhtred, son of Uhtred. Uhtred adalah warrior Saxon yang dibesarkan oleh Viking. Dia itu memang asli Saxon, tapi waktu kecil dia ditawan sama bangsa Viking, kemudian hidup bersama Viking sampai dewasa. Tapi dia nggak ngelupain jati dirinya sebagai orang Saxon Inggris. Ditambah lagi dia itu pewaris tahta sebuah wilayah kecil di Northumbria. Sekarang saatnya kenapa kalian harus nonton The Last Kingdom. Yang pertama, seperti yang saya bilang di awal tadi, The Last Kingdom ini diadaptasi dari sebuah buku yang udah populer. Jadi dari segi materi, serial ini tuh udah mantap. Berdasarkan info yang saya baca, udah ada 12 judul. Dan masih menurut info yang saya baca, serial The Last Kingdom ini langsung pakai 2 buku untuk 1 season. Jadi ketika kalian nonton serialnya, kalian bakal ngerasa pace-nya itu cepet banget. Tapi menurut saya, yang udah nonton serialnya, cara mereka motong storyline-nya itu perfect banget sih. Jadi pas ada perpindahan waktu ya, saya masih mudah buat ngikutin ceritanya. Kemudian saya juga masih dapat detail dari para karakter, origin story mereka, kenapa mereka harus memihak ke orang-orang tertentu, dan lain sebagainya. Waktu tahu kalau 1 seasonnya itu pakai 2 materi buku sekaligus, saya kaget ya, dan sekaligus kagum sama writingnya. Berarti writingnya itu kompak sekali. Jadi walaupun pace-nya cepat, enak banget buat diikuti dan kalian akan tertarik buat maraton ngabisin season-season yang udah tayang. Walaupun ini fiksi yang sedikit mengadaptasi sejarah ya, storyline-nya itu tetap kerasa real banget gitu. Kalau saya sih suka sih sama The Last Kingdom. Terus kalau kita ngomongin serial kolosal kayak gini, udah pasti bakal suka sama setup yang mereka kasih. Walaupun nggak semegah Game of Thrones ya, tapi The Last Kingdom tetap ngasih sebuah visual yang keren, mulai dari kastil, kemudian kostum desain, panorama alam, dan lain-lain. Detail kolosalnya itu dapat banget lah. Sejauh ini nggak ada gelas Starbucks yang kelihatan di meja sih. Dan yang bakal kalian suka adalah adegan pertempurannya. Walaupun ada banyak adegan pertempuran ala Viking di sini dengan strategi shield wall terus-terusan, saya rasa tiap season nggak berubah-ubah ya. Strategi perangnya begitu aja terus. Tapi anehnya, saya tuh nggak pernah ngerasa bosan. Mungkin karena ketika battle itu terjadi, itu nggak cuma melibatkan
sekedar pertarungan untuk menang dan kalah ya, tapi juga melibatkan sebuah tujuan yang mana itu lebih menarik daripada adegan battle-nya itu sendiri. Tapi di season 4, seingat saya adegan battle-nya itu lebih seru sih dibandingkan dengan 3 season di awal. Ada peningkatan dan lebih barbar. Kalau koreografi single combat, man versus man, itu keren juga. Berdarah-darah pasti iya, menggal-menggal kepala juga bakal kalian lihat di sini. Kemudian dari sisi karakternya, saya juga suka banget. Uhtred itu ya, walaupun sosok hero di serial ini, tapi dia itu orangnya nggak sempurna. Dia orangnya juga parah sih, dia memang berani banget, tapi bukan termasuk orang yang mikir jangka panjang. Dan menariknya, dari season ke season, kerasa banget gitu perubahan karakternya. Dan itu yang membuat karakter Uhtred jadi real banget gitu. Dan di serial ini, kalian saya jamin nggak cuman fokus sama karakter Uhtred. Ada juga karakter-karakter lain yang bakal buat kalian kepincut untuk ngikutin perkembangannya. Yang buat kita berharap akan ada happy ending buat karakter-karakter tertentu dan nggak dibuat mati di episode selanjutnya. Kayaknya formula TV series di zaman sekarang gitu kali ya, suka mematikan karakter-karakter favorit. Karena semakin banyak karakter favorit yang dibuat mati, kayaknya acara makin bagus. Jadi di The Last Kingdom ini pun, kalian bakal menemukan kematian-kematian yang mengejutkan. Kematian-kematian yang nggak disangka-sangka. Ada juga karakter-karakter yang buat perasaan kita campur aduk ya. Kadang-kadang kita benci banget, tapi suka juga. Kayak karakter King Alfred. Saya itu sebagai penonton, kadang-kadang dipaksa ngelihat sesuatu dari sudut pandang karakter tersebut. Contohnya kayak King Alfred tadi. Dia itu suka ngambil keputusan yang ngeselin gitu, yang kampret. Tapi pas kita ngelihat sudut pandang dia nih, kenapa dia ngambil keputusan kayak begitu, saya jadi paham dan saya lebih mengerti. Jadi The Last Kingdom ini dari segi writing udah oke, ditambah pendalaman karakter yang mantap, udah nggak diragukan lagi. Serial ini harusnya masuk ke watchlist kalian. Terus konflik di serial The Last Kingdom ini memang tentang konflik kekuasaan antara bangsa Viking dan bangsa Saxon. Jadi selain pertempuran pedang, banyak banget perang strategi, kemudian perang kepentingan, bahkan adegan-adegan negosiasi di serial ini tuh nggak membosankan, beneran deh. The Last Kingdom ini per tahun 2020 udah jalan 4 season, season 1 dan 2-nya udah tayang di BBC, terus season 3 dan 4 diambil alih sama Netflix, jadi sekarang serial ini udah jadi serial original Netflix. Kalian udah bisa nonton semua season yang udah tayang di sana. Tiap season ada 10 episode, satu episodenya durasinya itu kurang lebih 50-60 menitan. Dan acara ini sudah dikonfirmasi akan lanjut ke season 5. We're good to go for season 5. Oh, that's so brilliant. Kayaknya itu aja deh buat The Last Kingdom. Untuk keseluruhan acara ini, dari season 1 sampai 4, saya kasih skor 4,5/5. Terima kasih yang sudah nonton. Tulis pendapat kalian mengenai serial ini di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten review kayak gini, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Besa Putra. To be continue. Destiny is all.